Hey ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu, jadi hari ini saya akan membahas tentang tanda-tanda seseorang tapi tidak pasti hamil dan tanda-tanda mungkin hamil. Jadi tidak pasti ya. Jika penasaran, check it out. Tanda yang pertama tidak pasti hamil atau mungkin seseorang hamil adalah amenorrea. Kalau teman-teman yang pernah buka video saya tentang gangguan menstruasi pasti tidak asing dengan kata amenor. Nah, amenor adalah saya akan menjelaskan ulang. Amenor ini tidak terjadi haid bagi perempuan-perempuan yang seharusnya atau sudah bisa halangan. Jadi bagi ibu-ibu yang seharusnya sudah usia produktif untuk hamil, apabila beliau terlambat pasti bahagia karena beliau berpikir bahwa beliau sudah hamil. Nah, kenapa amenor ini termasuk dalam tanda yang tidak pasti atau mungkin hamil? Karena perempuan-perempuan itu kalau terlambat haid belum tentu dia hamil guys. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenapa kadang perempuan terlambat datang haid, seperti pola makan atau gizinya mungkin yang tidak teratur, dan juga stres guys. Jadi jangan salah sangka, stres juga bisa mengakibatkan kita perempuan terlambat haid. Itulah kenapa amenor ini atau terlambat haid ini termasuk dalam tanda-tanda yang tidak pasti hamil atau mungkin hamil. Oke, next one adalah mual dan muntah. Mual dan muntah ini juga termasuk tanda-tanda umum orang berpikir bahwa ada kemungkinan bahwa dia hamil. Jadi benar guys, ini mungkin orang hamil. Biasanya di pagi hari, terus diakibatkan oleh bau-bau yang tajam yang mungkin seseorang ini tidak suka dengan bau tersebut, jadi mengakibatkan mual sampai muntah. Karena ini termasuk tanda yang mungkin atau tidak pasti bahwa dia hamil, jangan sampai ada teman-teman kalian yang mual ataupun muntah terus kalian menjudge-nya, wah kau hamil ya. Seperti itu juga guys, karena ini cuma tanda mungkin atau tidak pasti hamil. Oke, next one adalah yang ketiga nih kan, mastodynia. Mastodynia ini adalah rasa kencang atau rasa sakit yang dirasakan pada payudara disebabkan karena payudara membesar. Ini termasuk tanda-tanda juga termasuk tanda yang mungkin hamil, karena mastodynia ini juga termasuk premenstrual syndrome atau biasa disebut ketika orang mau menstruasi itu kadang payudaranya sakit gitu guys. Oke, next one yang keempat adalah quickening. Sebanget sih. Quickening ini adalah persepsi pergerakan janin pertama yang biasa dirasakan oleh seorang wanita. Biasanya dirasakan ketika kehamilan pada minggu 18 sampai 20 minggu. Jadi wanita kadang merasakan gerakan janin di perut. Oke, next one adalah keluhan kencing. Jadi frekuensi kencing biasanya lebih bertambah terutama pada malam hari. Ini biasanya disebabkan oleh desakan uterus yang semakin membesar. Tapi frekuensi kencing ini yang bertambah juga hanya termasuk tanda yang tidak pasti hamil atau tanda yang mungkin hamil. Jadi ketika seseorang mengalami pertambahan frekuensi kencing, terutama khususnya pada malam hari, belum tentu dia hamil, tapi itu tanda yang mungkin hamil. Jadi segera periksa. Oke, next selanjutnya adalah perubahan berat badan. Pada orang-orang yang mungkin hamil atau sedang hamil, sekitar 8 sampai 12 minggu terjadi penurunan berat badan karena disebabkan oleh kurangnya nafsu makan, disebabkan karena mual muntah yang tadi guys. Jadi terjadi penurunan berat badan. Tetapi
kembali naik lagi berat badannya sampai ibu ini aterem atau cukup bulan. Tanda tidak pasti atau mungkin hamil selanjutnya adalah perubahan warna kulit, terutama di dahi, hidung, dan tengkorak-tengkorak pipi ini biasanya kehitam-hitaman. Itu juga termasuk tanda-tanda yang mungkin seseorang hamil. Biasanya terjadi 16 minggu pertama. Dan juga perubahan warna kulit pada areola atau puting payudara. Nah, terjadi akibat CMSH, melanocyte stimulating hormone. Oke, jadi selanjutnya terakhir, the last but not least adalah perubahan pada payudara yang disebabkan oleh hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini adalah hormon yang merangsang payudara menghasilkan air susu, guys. Jadi biasanya terjadi pada kehamilan lebih dari 16 minggu. Payudara ini akan menghasilkan kolostrum atau air susu. Jadi itulah tadi beberapa tanda-tanda yang mungkin seseorang hamil atau tanda yang tidak pasti orang hamil. Jadi apabila teman-teman mungkin merasakan tanda-tanda tersebut, mungkin saja Anda hamil, karena itu merupakan tandanya. Nah, di akhir kata seperti biasa, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi jangan lupa di like video ini, komen di bawah apa saja yang Anda ingin katakan, dan share ke teman-teman kalian supaya juga dapat bermanfaat bagi orang lain. Kemudian orang-orang juga bisa tahu apa saja tanda-tanda yang mungkin kita hamil. Kemudian jangan juga lupa subscribe channel ini. Terus don't forget to be my friend on Instagram @yani. Dah.